Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu industri hijau dan mengapa kita harus peduli. Industri hijau merupakan pendekatan manufaktur yang mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam proses produksi, sesuai definisi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Konsep ini menekankan keseimbangan antara aktivitas industri dan juga pelestarian alam untuk masa depan yang berkelanjutan. Adapun pilar utama industri hijau diantaranya adalah efisiensi sumber daya, di mana mengoptimalisasi penggunaan material dan juga energi. Yang kedua, pengurangan limbah yang meminimalisasikan polusi dan juga pengelolaan limbah. Yang ketiga, energi terbarukan yang memanfaatkan sumber energi berkelanjutan. Adapun karakteristik industri hijau diantaranya adalah proses produksi yang ramah lingkungan, menggunakan teknologi bersih dan efisiensi energi serta memanfaatkan sumber daya secara optimal. Yang kedua, produk eco-friendly yang menghasilkan produk yang aman bagi lingkungan serta mempertimbangkan daur hidup produk secara menyeluruh. Yang ketiga, sertifikasi standar hijau memenuhi persyaratan proper ISO dan juga standar lainnya untuk membuktikan komitmen terhadap lingkungan berkelanjutan. Mengapa sih kita perlu mengetahui industri hijau itu? Yang pertama, kontribusi pada sektor industri terhadap emisi karbon dunia mencapai 23% emisi karbon global. Yang kedua, peningkatan suhu pada proyeksi pemanasan global tanpa tindakan signifikan mencapai 4,4 derajat Celcius, serta potensi pengurangan efektivitas industri hijau dalam penggunaan jejak karbon sebanyak 70%. Adapun dampak negatif industri konvensional diantaranya adalah pencemaran air pada limbah industri mencemari sungai dan juga laut. Yang kedua, dampak kesehatan mencapai penyakit pernapasan dan juga masalah kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kerusakan ekosistem seperti hilangnya keanekaragaman hayati serta polusi udara dengan adanya emisi gas beracun mempengaruhi kualitas udara. Keuntungan industri hijau bagi perusahaan diantaranya adalah efisiensi biaya dalam penghematan jangka panjang melalui efisiensi energi. Yang kedua, akses pasar global memenuhi standar ekspor ke pasar Eropa dan juga Amerika. Yang ketiga, reputasi brand citra positif di mata konsumen dan juga investor. Adapun kontribusi hijau untuk Indonesia diantara adalah target net zero emission pada tahun 2060, di mana industri hijau menjadi kunci pencapaian komitmen iklim pada Indonesia. Di sektor manufaktur berperan penting dalam mengurangi emisi karbon nasional. Dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon mendukung keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Yang kedua, menciptakan lapangan tenaga kerja. Menurut ILO, ekonomi hijau berpotensi menciptakan 4,4 juta pekerjaan baru. Pada sektor energi terbarukan dan juga manufaktur ramah lingkungan membuka peluang kerja yang cukup besar. Dengan adanya keahlian baru di bidang teknologi hijau semakin membutuhkan pasar. Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah mendukung industri hijau, di mana intensifikasi mengurangan pajak pada 30% untuk investasi teknologi ramah lingkungan, program proper yang mampu peningkatan kinerja lingkungan perusahaan dengan penghargaan, tax holiday, pembayaran pajak untuk industri pionir hijau selama 5 hingga 20 tahun, serta RAIHN, rencana aksi industri hijau nasional sebagai roadmap pengembangan. Adapun peran dari sektor UMKM pada industri hijau diantaranya adalah 80% pelaku UMKM di Indonesia mulai beradaptasi teknologi dari energi surya, di mana usaha batik tradisional beralih ke pewarna alami dan juga pengelolaan air ramah lingkungan. Dengan adanya wirausaha lokal, menerapkan prinsip ekonomi sirkular untuk memanfaatkan limbah dan juga produk bernilai tambah. Adapun tantangan implementasi industri hijau di dunia, diantaranya adalah investasi awal yang cukup tinggi, di mana biaya peralihan ke teknologi ramah lingkungan masih cukup mahal. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dengan adanya tenaga ahli di bidang teknologi masih cukup terbatas. Yang ketiga, infrastruktur pendukung seperti jalan listrik untuk energi terbarukan dan masih terbatas akses teknologinya.
Kemudian industri hijau untuk masa depan dan juga berkelanjutan. Yang pertama, ekonomi sirkular. Industri hijau mendorong sistem ekonomi tertutup yang berkelanjutan, di mana model bisnis inovatif mampu muncul dengan pendekatan daur ulang dan juga pemakaian kembali. Yang kedua, mitigasi perubahan iklim yang mampu mengurangi karbon dari sektor industri berdampak yang cukup signifikan. Kesimpulan dan juga ajakan aksi dari pembahasan hari ini diantaranya adalah kunci masa depan diantaranya adalah industri hijau adalah solusi paling penting untuk berkelanjutan planet dan juga kemajuan bangsa. Partisipasi semua pihak sangat dipentingkan seperti pemerintah, industri, konsumen, dan juga masyarakat memiliki peran penting berkolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Tindakan nyata dimulai dari keputusan kecil sehari-hari. Setiap langkah menuju industri hijau adalah investasi untuk generasi mendatang. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.